Hari ini kita-kita yang bertugas di daerah, saya pernah merasakan bertugas di eksekutif pemerintah pusat dan kemudian bertugas di eksekutif pemerintah daerah. Pak Aher juga pernah merasakan kita memimpin di daerah. Apa yang terjadi? Kalau Pak Aher ini membangun banyak sekolah baru, banyak ruang kelas baru yang itu beliau kerjakan ketika beliau memimpin di Jawa Barat, itu bukan karena ada instruksi dari pemerintah pusat. Betul ya Pak Aher? Tidak ada instruksi pemerintah pusat. Itu karena gubernurnya peduli untuk anak-anaknya bisa bersekolah. Jadi kalau ditanya kenapa Pak Aher membuat itu, bukan karena guideline dari pusat, tapi karena gubernurnya peduli. Jadi bila ada kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur memikirkan kesehatan ibu hamil, memikirkan tentang bagaimana mengenolkan kematian ibu melahirkan, itu karena dia peduli, bukan karena ada guideline dari pusat. Kita harus mengubah ini, bahwa apa yang menjadi orientasi untuk menghadirkan keadilan, untuk memberikan kemakmuran yang merata, diturunkan menjadi target-target yang tiap provinsi, kabupaten, kota memiliki secara spesifik satu-satu. Jadi bupati, wali kota, gubernur punya pegangan dari pemerintah pusat, apa yang harus dicapai, apa yang harus dikerjakan, di samping RPJMD yang disusun di daerahnya masing-masing. Tapi guideline itu, kenapa? Pemerintah pusat mengirimkan dana transfer yang banyak sekali, tapi dana transfer ini tidak diiringi dengan target dan indikator. Kalau itu, maka apa yang terjadi? Ketimpangan di mana-mana. Bayangkan, ada sebuah wilayah, ini saya beri contoh, tidak saya sebut namanya, tapi nama kabupaten dan kotanya satu kata, sama. Kabupatennya mengalokasikan APBD-nya untuk pendidikan sekitar 80.000 per siswa per tahun. Kotanya mengalokasikan hampir 300.000 per siswa per tahun. Jomplang dalam satu wilayah yang sama. Dan bila dibandingkan dengan daerah lain, kita akan ketemu itu, di mana media luput memperhatikan, sosial media tidak memperhatikan, masyarakat setempat tidak memperhatikan betapa kabupaten, kota, dan provinsi itu tidak memberikan porsi yang cukup untuk alokasi pendidikan. Nah, ini luput, tapi bila ada guideline dari pusat, itu sebabnya kami merasa penting sekali. Nomor satu, ada ideologinya, yang kedua, terjemahan teknokratisnya. Dengan begitu, maka apa yang menjadi target nasional bisa nyambung dengan target di tiap-tiap daerah, dan itu disambungkan dengan transfer yang dikirim ke daerah. Insya Allah dengan cara seperti itu, maka adil makmur untuk semua benar-benar bisa kita laksanakan. Yang ketiga adalah sistem delivery, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berada di dalam institusi birokrasi, maka kita menyaksikan siapapun yang terpilih melalui proses politik, apakah menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, masuk ke birokrasi yang seluruh unsurnya adalah mereka yang sudah bekerja untuk pejabat politik yang bergenerasi-generasi juga. Karena itu diperlukan dokumen pegangan untuk menerjemahkan janji politik menjadi program, dari program menjadi kegiatan. Ini waktu itu kami kerjakan di Jakarta, apa yang menjadi 23 janji pada saat kampanye itu diterjemahkan menjadi lebih dari 150 program, dan 150 program itu diterjemahkan menjadi lebih dari 1000 kegiatan. Dengan adanya sebuah badan yang kalau sekarang ada namanya KSP, ada namanya Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet. Mereka menerjemahkan janji politik menjadi dokumen untuk setiap institusi yang ada, menjadi program. Lalu dari program itu menjadi kegiatan. Dengan begitu janji yang dibuat masuk ke dalam proses birokrasi.
Tapi bila janji yang dibuat tidak masuk proses birokrasi, yang paling kerepotan adalah ketika menjelang pemilu berikutnya. Ditagihin tuh janji-janji itu dan sulit menjadi kenyataan. Kenapa? Karena dia hilang di jalan. Kenapa hilang di jalan? Ya dia ditelan dengan proses birokrasi. Dan birokrasi itu dengan mudah sekali menelan semua program yang dijanjikan itu. Nah, kita bisa menyaksikan, coba aja dicek apa yang dijanjikan di periode-periode sebelumnya, bagaimana pelaksanaannya, hilang di jalan. Nah ini yang insya Allah hal ketiga yang ingin kita lakukan sama-sama untuk memastikan bahwa apa yang menjadi komitmen nantinya bisa menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah, amin.